seleksi tambahan untuk pemain-pemain timnas U17 yang dilaksanakan oleh Coach Nova Arianto sudah selesai. Dari 25 pemain kemarin yang dipanggil oleh Coach Nova untuk menambah dari pemain-pemain yang bermain di Piala AFF kemarin, sudah terjaring 9 pemain. Ya, salah satu pemain itu adalah pemain yang bermain di luar negeri, tepatnya ada bermain di Spanyol. Selebihnya adalah pemain-pemain yang bermain di akademi-akademi klub-klub yang di Liga 1, EPA, U16. Itu banyak sekali dari PSM Makassar. Ini adalah salah satu sarana untuk menggojlok pemain-pemain yang pemain muda ini. PSM Makassar adalah salah satu gudangnya, ya. Tetapi ada hal yang menarik ketika membahas tentang seleksi timnas U17. Ya, karena timnas U17 adalah pemain-pemain yang memang dari nol, ya. Dari nol, tidak ketika timnas U19 mau melakukan seleksi atau mau memanggil pemain, itu sudah kelihatan. Tinggal aja ambil dari timnas U17. Timnas U23 pun sama, tinggal ambil dari timnas U19, dilihat dari situ. Tetapi timnas U16 adalah benar-benar dari nol. Dari orang-orang tidak kenal sama sekali dengan pemain-pemain itu. Nah, dari situlah banyak opini di masyarakat, banyak bermunculan tentang pemain-pemain titipan. Ya. Sekarang kemarin itu sedang santer-santernya bahwa si A, si B, si C adalah pemain-pemain titipan. Nah, tetapi Coach Nova memastikan bahwa timnas U17 hasil dari seleksi mulai dari kemarin kemudian ditambah yang ini 25, ini murni seleksi dari kemampuan, mulai dari skill individu, attitude, kemudian kemampuan berpikir, IQ-nya, kemudian bagaimana dia bisa bermain dengan tim, fisik, itu semuanya murni memang full dari kemampuan anak sendiri. Kita, kata Coach Nova, buang jauh-jauh kata titipan untuk pemain-pemain timnas sekarang ini, karena era sekarang, eranya Pak Erick Thohir, kemudian era timnas sekarang, yang dikedepankan adalah kualitas. Ya, Coach Nova pernah bilang bahwa timnas dari semua kelompok itu harus linear, harus satu tujuan, menyambung, lurus, ya, mulai dari U17, kemudian 19, 23, muaranya adalah timnas senior. Itu kurikulumnya harus lurus, kurikulumnya harus nyambung. Artinya pemahaman taktikal itu harus sama dengan yang diharapkan oleh Coach Sintayong. Ya. Ketika awal Coach Nova mau melatih, dia sudah pernah bilang sama Coach Sintayong, saya akan mengambil lisensi A-Pro, Coach. Apa yang dikatakan oleh Coach Sintayong? Coach Sintayong bilang seperti ini, kamu tidak usah ngambil lisensi dulu, belajar sama saya, sama saja. Nanti kamu pasti akan memperoleh ilmu-ilmu yang tidak ada di A-Pro, di pendidikan lisensi. Ternyata apa yang terjadi? Benar kan? Ketika Coach Nova mengikuti arahan dari Coach Sintayong, hasilnya pun memuaskan. Walaupun tidak juara, tetapi progres permainan dari anak-anak, determinasi dari anak-anak patut kita acungin jempol. Bagus sekali, ya, untuk usia U17. Ya, kembali lagi kita ke permasalahan tentang pemain titipan. Kalau dulu-dulu era-era 5-10 tahun yang lalu, mungkin sering bermunculan pemain titipan. Tapi kita lihat
timnas sekarang, apalagi setelah kedatangan Coach Sintayong yang tidak mengenal pemain Indonesia lokal A, B, dan C, sekarang rumor pemain titipan sendiri akan hilang, ya kan? Lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Lambat laun akan hilang tanpa orang berbicara, tetapi dengan bukti, dengan kualitas. Coach Sintayong tahu mana sih pemain yang berkualitas. Mengapa Egy, mengapa Witan Sulaiman yang orang-orang melihat bahwa itu adalah pemain yang lemah, pemain yang tidak mempunyai fisik, pemain yang tidak bisa berlari. Tetapi di mata Coach Sintayong, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri itu adalah pemain-pemain yang cerdas, IQ-nya bagus, jadinya dia selalu diikutkan dalam tim. Seorang pelatih itu melihat itu dari aspek IQ, dia bisa tidak memahami taktikal. Orang-orang gembar-gembor, dia tidak bisa lari, fisiknya kecil, jelek, tapi ketika dia bisa menyatu dengan tim, oke. Hoki Caraka seperti apa? Mungkin Hoki Caraka dengan Ramadhan Sananta, orang melihatnya lebih bagusan Ramadhan Sananta ketika dia bermain di klub dengan banyaknya jam terbang. Tetapi seorang Coach Sintayong melihatnya berbeda. Ya, berbeda. Coach Sintayong melihatnya berbeda. Nah, inilah sosok seorang pelatih. Apalagi timnas U17, timnas yang dasar. Coach Nova tidak mau ada namanya pemain titipan. Jadinya murni dari kemampuan anak. Itulah yang dikatakan oleh Coach Nova untuk timnas U17. Kita lihat mana timnas U17 dengan kemampuan, dengan tidak ada yang kenal sama sekali. Coach Nova pertama menangani pemain ini, passing saja tidak bisa, kemudian baru ditangani Coach Nova beberapa bulan berubah drastis. Apalagi kalau sekarang Coach Nova sendiri yang menyeleksi pemain-pemain itu, pasti hasilnya akan luar biasa. Ya, semoga hasil seleksi dari Coach Nova dipadukan dengan pemain timnas yang kemarin U17 kemarin, kita bisa lolos Piala Asia dan tentunya adalah lolos Piala Dunia tanpa jadi tuan rumah. Inilah suatu kebanggaan ketika kita lolos menjadi peserta tanpa embel-embel tuan rumah. Semoga Coach Nova selalu berpegang teguh dengan prinsipnya tidak ada pemain titipan, kemudian akan menciptakan timnas yang sangat bagus untuk Indonesia. Itu saja, bravo sepak bola nasional.